Salam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan pada pagi hari melalui renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang bejana. Mari kita buka di Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pasti saudara-saudara sekalian tahu tentang lagu bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikian juga hidup kita siap dibentuk menjadi bejana sehingga berharga dan bernilai di mata Tuhan. Bejana, sebelum terjadinya bejana, banyak dilakukan sebuah proses, yaitu kita memilih tanah yang baik dan juga memisahkan dari batu-batu kecil atau akar-akar dari tanah tersebut, kotoran-kotoran yang lain yang mengganggu untuk membuat suatu proses bejana tersebut. Dan tanah tersebut tidak boleh kering tapi agak basah, maka disiapkan juga air di sampingnya sehingga itu bisa kita membentuknya dengan baik. Jika bejana tersebut rusak atau tidak sempurna, itu akan dihancurkan lebur lagi sehingga dibentuk menjadi bejana yang baik. Dan untuk menjadi bejana yang baik, dia juga melakukan proses pembakaran di api, maka terjadilah bejana yang siap untuk dipakai, siap untuk memberkati banyak orang yang melalui bejana tersebut. Maka bejana itu akan dipakai secara luar biasa jika hasilnya pun baik dan juga bernilai. Suatu hari Nabi Yeremia mendapatkan hikmat Tuhan untuk belajar dari tukang periuk, yaitu di Yeremia 18 ayat 1-17. Dan saya ambil ayat di 4 dan 6. Sesampainya di sana Nabi Yeremia, ia bertemu dengan tukang periuk yang sedang bekerja dengan pelarikan, yaitu meja roda yang bulat, itu untuk membuat bejana ditaruh di situ sehingga dipedal, diputar sehingga untuk membentuk bejana tersebut. Dan ia mengamati proses berikut. Apabila bejana, yaitu di ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang menurut apa yang baik pada pandangannya. Dan demikian Tuhan lalu berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Itu di ayat 6. Karena hasilnya yang luar biasa pada kita, karena kepeduliannya terhadap keselamatan kita, maka Tuhan seringkali mengambil sebuah proses, mengambil posisi sebagai tukang periuk atau bejana. Apabila bejananya rusak, maka Tuhan akan membentuk ulang kita kembali sehingga menjadi baik dan sempurna di hadapannya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam keadaan rusak menuju kebinasaan. Maka proses pembuatan ulang bejana tersebut dalam pilihan terbaik demi kebaikan kita, semata-mata Allah, karena Allah mengasihi kita. Bagaimana bejana kita pun harus melalui proses pembentukan ulang yang seringkali menyakitkan, tapi halnya itu berhasil. Segala ego, kebiasaan buruk kita, kesombongan kita, dan sebagainya ditanggalkan, dikikis lepas dari kita. Dan proses itu tidaklah nyaman, namun lihatlah hasil akhirnya. Maka saya percaya semua proses itu tidak ada yang tidak sakit. Namun kalau kita melewati semuanya itu, maka hasilnya akan baik. Dengan melewati proses itu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dibanggakan. Kita kemudian bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang di dunia ini, baik di sekolah, sekuler kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita akan menjadi dampak yang luar biasa bagi sekeliling kita. Apa yang dirancangkan Tuhan
bagi hidup kita adalah sebuah master plan yang sempurna bagi setiap kita. Sesakit apapun proses itu, ingatlah bahwa semua itu bertujuan mendatangkan kebaikan bagi kita. Paulus mengingatkan kembali demikian, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk binasa, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaannya. Di Roma 9 ayat 20-23. Nah, Tuhan juga punya hak penuh atas kehidupan kita, atas ciptaannya. Setelah kita menjadi sebuah bejana yang indah di matanya, Tuhan pun mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Di 2 Timotius 2 ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita tidak akan mampu melakukan semua ini jika masih berupa bejana yang rusak. Jadi saya percaya saudara-saudara sekalian yang ada yang menyaksikan tempat ini, yang sedang mengalami sebuah proses pembentukan ulang ini, bersabar dan bersyukurlah, karena itu artinya Tuhan begitu mengasihi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan tidak ingin satupun dari kita semua binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Justru jangan keraskan hati kita, dengar dan melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita, sehingga Tuhan mudah untuk membentuk kita menjadi bejana yang baik. Tuhan Yesus memberkati.